pada waktu tertentu akan mengatakan bank syariah murah. Iya, Pada iya, saat iya. tertentu orang akan mengatakan bank syariah mahal. Yang sering muncul juga di masyarakat kita ini, itu kenapa sih bank syariah kok apa namanya kok terkesan tuh gimana itu kok lebih mahal daripada bank konven? Ini kan pertanyaan-pertanyaan klasik, tapi ini juga terus muncul nih Prof. Dan mungkin punya pengalaman nanti Pak Kars bisa menambahi. Gimana Prof itu Prof? Ya, yang pertama itu selalu selalu muncul itu ya, baik di akademik mahasiswa saja kalau saya ngajar itu juga, kenapa Pak itu bank syariah kok mahal? Memang sampean pernah transaksi? Belum Pak, ada kok bilang mahal ada. Jadi gini, pembandingan yang keliru ya. Hmm. Itu yang pertama ya. Jadi dari sisi konsep itu pembandingan yang keliru. Kalau membandingkan sesuatu itu kan istilahnya apple to apple. Nah, ini Hmm. bandingkan apple to pineapple. Ustadz Hasan, ada dua buah ya, ada sama-sama Ya, pakai apple ya, satu pakai pine, yang satu no pine gitu kan. Apple, apel, kemudian pineapple apa? Nanas ya. nanas. Mana yang kita analogikan yang syariah? Hmm. Yang apple-nya atau yang pineapple? Yang mana Prof? Ya. Yang syariah itu yang nanas itu. Hmm. Karena untuk bisa mendapatkan, bisa makan buahnya, kita ada proses mengupas dulu. Bahkan Oke. jugili matane kayak nih. Ah, Kalau apple kan langsung digeragoti ya. ya, Kalau ya. pineapple boleh nggak digeragoti? Boleh, tapi masuk rumah sakit ya. Sekarang rumah sakit penuh. Jadi itu pembandingan yang keliru sebetulnya. Karena dari Hmm. sisi tadi udah dijelasin Pak Karsono juga, kalau transaksi di konvensional itu kan utang piutang. Kita kan akhirnya jual beli, karena jual belinya tidak cash, maka akhirnya jadi utang kan gitu kan. Ya. Ini kan proses sebetulnya yang tidak dipahami juga gitu kan. Yang kedua nanti kerjasama nanti ada bagi hasil. Orang 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 luar sana yang tidak paham tentang bank syariah, dia juga mengatakan, "Wah, bagi hasil gede, bunganya gede." Karena misalnya yang dibayarkan kepada bank syariah itu misalnya 60% misalnya gitu ya. 60% misalnya. Atau berapa itu. Dia terus 60% nisbah itu dikonversi ke bunga konvensional. Itu sebetulnya nggak benar, Bang. Memang hasil bisnisnya harusnya menghasilkan sebesar itu. Jadi pembandingan yang keliru sebetulnya. Ini yang pertama gitu Hmm. ya. Kemudian yang kedua, ya kita ini masih besar dalam konteks ekonomi itu, ibaratnya gini, skala industri kita ini kan masih kecil ya. Jadi skala industri itu, jangkauan pasar kita baru berapa persen merangkak menuju ke Nah. nasional ya. 6 kan? 6. 6 merangkak menuju ke 6. Itu sudah berapa tahun ini, mulai dari Pak Burhanuddin Abdullah sampai Iya, betul. berapa ketua pimpinan BI Sudah BI. 29 tahun. ya berapa tahun Pak? 29. 20 ya, mulai dari tahun 2009 Pak Burhanuddin. Oh, ini ya roadmap-nya ya. Ya, jadi kan beliau canangkan tahun 2009 itu 5% gitu ya. Ya, Nah, kemudian sekarang 2021 baru baru 6. 6% gitu kan. Cuma merangkak satu gitu kan. Ini, Itu, kalau itu pun harus melebur beberapa bank ini daerah. punya bank besar itu harus dilebur ya. Meskipun sebetulnya saya dulu sebelum tahun 2015 saya sudah bicara masalah merger gitu ya. Tapi waktu itu saya tidak cocok dengan merger. Saya kemudian ketemu Pak Sofyan Jalil. Beliau tanya ke saya, Pak Muhammad dinas di mana? Saya di STE, Pak. Oh, ada itu. Apa itu? Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Ya. Ada itu. Ada, Pak. Itu saya dirikan pertama kali. Nah, kemudian gimana kira-kira pikiran Pak Muhammad untuk memperbesar bank syariah ini?
harus ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah, Pak. Maksudnya kalau mau itu mengkonversi satu BUMN. Kalau merger, terlalu kecil, Pak. Ya alhamdulillah sekarang gede ya, sudah urutan ke-7 dari Bank Nasional ya. BSI itu setelah melebur merger itu urutan jadi masuk 10 besar. Tapi ini apakah nanti dalam waktu, kalau pengalaman Bank Mandiri merger itu butuh waktu kira-kira 10 tahun itu baru stabil. Persoalan budaya itu susah loh Pak. Susah ya Pak ya. Jadi meleburkan BRI, BNI, BSM yang kulturnya dulu berbeda. Beda, betul. Ya seperti Bank Mandiri dulu lah, gabungan antara Bank Eksim, Bank Bapindo, Bank Bapindo ya, dan macam Bank Panu dan seterusnya gitu. Nah, itu kan ceritanya kan butuh waktu 10 tahun untuk bisa eksis dengan budaya yang baru kan gitu kan. Nah, apalagi ini 3 bank, ya, dulu juga banyak gitu ya, dengan karakter yang berbeda. Tapi dengan ini harapannya nanti kan mudah-mudahan skala industrinya gede. Begini, waktu itu saya sarankan untuk mengkonversi satu BUMN. Saya kelakarnya begini, coba itu Pak, Bank Riba Indonesia itu dikonversi menjadi Bank Rahmat Indonesia gitu kan. Paham Ustaz ya? Ya, paham. Itu kalau satu bank itu dikonversi jadi syariah itu sampai tingkat kecamatan. Ya meskipun konotasinya bank rakyat gitu ya. Enggak apa-apa. Prof. Muhammad ini memberi kepanjangan persis anak saya kalau ngeliat pelang itu diartikan seperti itu. Wah, berarti pernah dengar ceramah saya putrane jenengan. Iya. Jadi beliau waktu itu Pak Sofyan Jalil ketawa gitu kan. Tapi nanti masalah ini nasabah yang tidak cocok ke syariah ya nggak apa-apa kan, bisa nanti bergeser ke gitu kan. Tapi kan asetnya waktu itu sudah gede ya, nanti lama-kelamaan dibenahi secara proses ya, seperti kopi 1 gelas untuk menjadi airnya bersih kan dikocor terus dengan air bersih gitu kan, kira-kira begitu kan, nanti kan ya lama-kelamaan kan akan taklib. Ya kira-kira begitu kan nggak mungkin ya, analoginya seperti orang mu'alaf ya, kan tidak semuanya dikletek kan, kulitnya diganti kan gitu kan, tetap badannya dia tetap, cuma proses dia beribadahnya yang berbeda. Kalau di perbankan kan berarti proses transaksinya yang berbeda gitu kan, secara Islam sebenarnya. Jadi kalau secara ekonomi yang menyebabkan kita mahal itu adalah karena skala industri kita kecil. Ya, skala industri ini bisa dibangun perlu waktu yang lama itu. Nah, kecuali tadi kalau ada satu proses pemerintah kemudian membuat satu BUMN bank besar dan nanti menjadi urutan pertama gitu kan. Karena bank yang saya sebut untuk dikonversi itu kan urutan pertama kan dari 10 bank besar di Indonesia gitu. Jadi Bank Riba Indonesia, kemudian Bank Capek Antri gitu kan. Yang dua itu seperti itulah kira-kira. Jadi itu. Nah, kalau nanti skala industri besar, pembaginya itu kan dia bisa menjual dalam jumlah yang banyak, kemudian pembaginya besar, akhirnya hasilnya jadi kecil kan, kira-kira begitu kan. Nah ini yang harus dilakukan. Nah, sehingga kalau kita ingin murah, itu bisa disimulasikan dengan ini, Ustaz. Jadi saya coba mengembangkan di fatwa tentang diskon murabah itu, fatwa nomor 775 ya kalau salah ya. Di fatwa nomor 16. Maaf. Fatwa nomor 16 ya. Fatwa nomor 16 yang ada masalah diskon murabah itu kan di situ sebetulnya ada formula harga yang menurut saya lebih Islami dibanding dengan fatwa nomor sebelumnya.
Kenapa lebih Islami, Ustaz? Iya, karena gini, kalau selama ini maaf ya ini juga koreksi untuk kita. Ya, saya juga pelaku bank syariah gitu ya, sampai semua pelaku gitu ya. Ini kalau misalnya bisa itu menjawab selama ini kan karakteristik keuangan syariah itu salah satu komponennya kan tidak menggunakan time value of money. Nah, formula yang dipakai meskipun nanti harga disepakati ya sudahlah antara minkum selesai gitu kan. Meskipun kalau ditelusuri lagi tidak semua yang disuka sama suka, maka saya tidak cocok kalau antara minkum itu diterjemahkan suka sama suka. Karena yang suka sama suka tidak selamanya halal kan, tidak selamanya syariah kan. Ya tadi analoginya orang berzina kan suka sama suka kan. Nah, ini kan teman-teman itu kalau membuat formula kan harga jual sama dengan harga beli ditambah harga beli kali persen kali waktu kan gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau yang di fatwa nomor 16 itu harga jual murabahah adalah harga beli ditambah biaya ditambah keuntungan. Nah, gitu kan? Jadi ini yang menurut saya tadi Lebih ini yang Islami. Lebih Islami gitu kan. Jadi kalau yang satu itu ya Islam gitu ya, Islami. Tapi Cuma kiri ini lebih lebih mendalam. kan gitu ya, lebih gitu kan. Ya ini anu aja. Ya biar teman-teman juga kalau ini formula ini kita pakai, nanti gini, antar bank satu dengan bank lain itu bisa satu ketika bank A itu lebih murah dibanding dengan bank B. Karena apa? Bank A asetnya lebih besar dibanding dengan bank B misalnya gitu. Karena kalau asetnya gede, nanti dia bisa menjual dengan murah. Karena formulasinya nanti menghitung cost recovery-nya itu loh sebetulnya. Ya, jadi nah ini masuk kuliah ini sebetulnya ini. Semester nanti, Prof. Semester ini. Jadi nah ini kelihatannya memang yang harus di situ. Jadi untuk menjawab tadi mahalnya itu sebetulnya kita yang paling pokok sebetulnya ya untuk murah kita harus memperbesar aset bank syariah secara nasional. Nah, kalau bank konvensional itu murah ya kita lihat aja perjalanan bank konvensional itu udah berapa tahun. Sudah. Dan asetnya berapa kan gitu kan. Iya. Nah, Betul. yang kedua ya sebetulnya yang tidak dipahami oleh masyarakat adalah bahwa kalau orang bertransaksi di konvensional itu kan masyarakat itu sebetulnya dibodohi tapi dia tenang saja gitu ya. Nah, itu Ustaz. Ya, maksudnya gimana? Kok dibodohi? Diumumkan mendepositokan nanti dapat bunga 7%. Dia kiranya itu 7% itu sebulan. Setahun. Padahal setahun kan gitu kan. Iya, tapi betul, kalau syariah mendepositokan ekuivalennya bisa 7% sebulan. Gitu Pak Karsono kan? Iya. Bisa jadi kan? Karena keuntungan bank syariah itu kalau gede maka dia ya saya kemarin diceritai oleh direktur BPRS yang saya komisarisi itu kan berapa ekuivalen rate kita per bulan kira. Kita bisa 7 lebih saat ini. Kadang bisa 9 ya mungkin Pak Karsono juga bisa memberi 9% kalau memang nggak ada COVID ya Pak ya. Ya kalau COVID begini ya Arab maklum semuanya lah. Kalau COVID begini bank-bank konvensional enak dikasih suntikan oleh pemerintah ada pen, ada pensil, ada apa dan seterusnya gitu ya. Nah, syariah bank umum syariah dapat pen, tapi kalau kita di BPR mau ngambil pen di bank umum syariah, aduh syaratnya cuma satu ya Pak. Syaratnya cuma satu, harus bayar. Cuma rintitannya itu A sampai Z, terus AA, ZZ, AAA, ZZZ gitu kan.
Ini yang paham para ahli. Iya, jadi sorotnya banyak sekali gitu dan akhirnya daripada gitu lebih baik kalaupun misalnya kita dapat dana pen juga mumet nyalurkan kan. Sekarang juga kita over likuiditas sendiri juga kan kalau di Iya. kasus sekarang ini seperti itu. Jadi kalau di konven itu murah karena memang asetnya dia yang memang sudah besar tadi. Kemudian juga yaitu sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita kalau ada satu masalah dengan bank konvensional itu nampaknya tenang-tenang saja, tidak menjadi masalah. Tapi sebetulnya tidak masalah di bank syariah itu dijadikan masalah. Dan yang jadi masalah lagi itu kemudian digoreng lewat media. Yang jadi mohon maaf Prof. Jadi memang masyarakat itu mindsetnya itu bank syariah itu kan harus baik, rahmatan lil alamin, nggak boleh mahal. Kayaknya bank syariah itu nggak boleh untung gitu loh Prof. Iya kan? Itu yang ngomong begitu. Sampean Islam toh Pak, berarti sampean harus rahmatan lil alamin, berarti harus ngasih juga kepada bank syariah yang baik kan gitu kan. Harusnya dibalik begitu ya. Jadi seperti itu logika masyarakat itu. Jadi cuma itu tadi kan kalau dia misalnya dikejar-kejar oleh bank konvensional itu tidak terungkap sampai di media yang kemudian tersebar luas. Tapi kalau syariah meskipun sebetulnya tidak jadi masalah, itu dimasalahkan gitu loh. Nah, maka ini yang seringkali saya sampaikan kepada pegawai di mana saya terlibat di bank syariah itu, Anda kerja ini tidak hanya menggendong bank syariah yang Anda kerja, tapi yang Anda gendong itu adalah Islam. Islam itu kalau sedikit salah pasti itu akan jadi besar. Karena putih, Ustaz. Itu. Jadi itu yang jadi problem di kalangan, dan yang menjadi masalah lagi itu yang mempermasalahkan itu orang kita juga gitu kan? Iya betul. Nah itu yang jadi masalah. Jadi bahkan Prof maaf ya. Masih ada di kalangan ulama loh Prof. Pinter ngaji fikih. Kalau ngomong bank syariah itu bank syariah katanya. Iya. Iya enggak apa-apa lagi deh. Ya karena ilmunya baru sampai di situ kira-kira begitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita menghibur diri, jadi ilmunya dia sampai di situ. Karena mesti dia mungkin kalau lafat-lafat mudorobah, musyarokah, murabahah, fasih lah kira-kira begitu ya. Cuma kalau ditanya bagaimana mekanismenya, kalau misalnya yang beliau tadi melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan operasional dan akhirnya tidak memenuhi, kalau kita kembalikan kepada perjanjian yang dilakukan, pasti dia akan marah-marah gitu kan. Bahkan yang kedua, dia biasanya membuat fatwa sendiri kan. Nah, padahal kita kan kalau di kita ini, untungnya di kita itu ada namanya DSN ya, Dewan Syariah Nasional untuk keseragaman itu tadi, sehingga kita sebetulnya lebih enak gitu ya, karena rujukannya sama gitu. Ya, saya kira itu Ustaz. Jadi yang memang harus dibenahi berkaitan dengan masalah untuk menjadikan murahnya bank syariah kita ini, satu yang harus dibenahi adalah pembandingan yang tidak tepat. Itu. Yang kedua, kita harus memperbesar bank syariah kita sehingga nanti skala industrinya jadi besar, maka akhirnya akan jadi murah. Saya yakin itu. Saya membuktikan dengan formula itu tadi. Jadi itu yang kemudian menjadi satu temuan saya, memformulasikan economic value of time. Jadi bukan time value of money, tetapi economic value of time. Jadi nilai ekonominya waktu, bukan nilai waktu uang. Jadi kita punya waktu yang sama, Ustadz. Pak Karsono, kita punya waktu yang sama, nanti berapa jam misalnya gitu kan. Tapi nilai ekonomi kita kan berbeda. Ya. Jadi misalnya kalau Ustadz Holik ceramah sama-sama 1 jam dengan saya, nilai ekonominya beda, Ustaz.
Pastilah. Iya, jadi Ustadz Khalid lebih banyak, Oh, kalau saya lebih banyak lagi gitu. betul. Nah ini menarik, Prof. Pak Karsono ini udah jam 9 lebih ternyata Pak Karsono. Mungkin Saking Pak Karsono, asiknya. iya, Pak Karsono mungkin bisa melihat ya dari seorang profesional apa namanya di bank syariah. Kira-kira ini harapannya yang disampaikan oleh Prof tadi ketika BSI ini Bank Syariah Islam, Bank Syariah Islam, Bank Syariah Indonesia, Syariah Islami ya. Bank Syariah Islam, Bank Syariah Indonesia ini kan luak besar kata ini. Harapan orang itu ya gitu. Ini harusnya lebih murah ini. Gimana itu? Kira-kira bisa nggak ini menurut Pak Karsono ini? Ya, kalau saya melihat murah atau mahal gitu, tadi memperbandingkan gitu ya. Ya. Sebenarnya saat ini pun kalau diperbandingkan dengan yang seukuran, yang volumenya kira-kira sama, nggak jauh beda, Tat. Ya, cuman seringkali kan memang tadi karena bank syariah yang jadi rujukan misalnya masih ukurannya kecil, begitu diperbandingkan dengan bank konven yang udah ukurannya bisa 10 kali lipat, ya saya sering mengatakan kalau memperbandingkan misalnya saya beli sabun ya ke warung sebelah rumah gitu kan. Dengan saya bandingin dengan kemarin tetangga beli sabun di katakanlah di toko grosir gitu. Akan lebih murah yang mana? Kan ini pasti kejadian. Yang beli di tetangga ya pasti akan lebih mahal gitu ya. Karena tadi volume bisnisnya masih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara terkait dengan BSI ya, dengan volume bisnis yang saat ini udah besar ya. Idealnya pasti memang pada waktu tertentu tadi setelah proses konsolidasi selesai, yang menjadi sebab bisa lebih murah adalah secara biaya ya. Kalau dalam struktur pricing di bank yang sekarang itu ada namanya overhead cost. Ya. Overhead cost-nya ini biaya operasionalnya. Apa itu Pak Karsono? Secara umumnya biaya operasional lah. Ya. Biaya operasional kalau udah gede pasti lebih kecil. Jadi kalau komponen menentukan harga, kalau di bank itu komponen menentukan harga sekarang adalah ada komponen yang namanya cost of fund, biaya dana. Kalau di bank syariah sebenarnya bukan biaya dana, biaya bagi hasil, ditambah dengan overhead cost atau biaya operasional, ditambah dengan pencadangan, ya, pencadangan kerugian, atau mungkin kalau saat ini ya PPAP, ditambah dengan satu lagi yang namanya spread atau proyeksi keuntungan yang diharapkan. Spread, ya. Nah, komponen-komponen ini pada saat menjadi besar, memang kemudian ada yang bisa overhead cost tadi, biaya operasional pasti akan lebih efisien. Sehingga pada saat menentukan harga, kalau secara umum misalnya di bank pada umumnya yang masih nggak masuk ke 50 besar, itu overhead cost-nya bisa jadi 5%, Pak. Oh, luar biasa. Ya. Bayar gaji karyawan, sewa gedung, transportasi dan sebagainya. Katalah bank yang masih asetnya di bawah, ada yang ternyata masih juga di bawah 1 triliun, ya masih rata-rata mungkin 5%. Bank yang menengah yang udah asetnya saat ini misalnya angkanya udah 50 triliun ke atas, hitungannya mungkin udah 3%. Yang udah 100 triliun bisa jadi udah 2%. Ini kan otomatis sebagai faktor yang kemudian menentukan harga murah atau tidak. Tapi secara umum juga sebenarnya pada saat kita bicara tentang kalau bicara kembali ke kasus yang ada, akad murabahah untuk jangka panjang, ya, untuk jangka panjang. Kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi yang fluktuatif gitu ya, sebagai contoh misalnya pada saat dulu terjadi krisis tahun 97-98, ya, yang menjadi nasabah bank syariah saat itu, mereka akan mengatakan bank syariah memang luar biasa. Yang lain bunga naik, ya suku bunga kredit waktu sampai tembus ke 60%.
Iya, iya, iya. Bank syariah dengan akad murabahah nggak berubah harga jualnya. Jadi, tapi itu Bank tetap. dilupakan kelihatannya Pak Nah, Karsono. iya. Pada saat ekonomi sebaliknya lagi membaik atau margin kebijakan kalau kalau BI rate yang menjadi rujukan terus kemudian suku bunga turun dari bank secara umum, ya kita udah menyepakati 3 atau 5 tahun yang lalu itu kan di sisi harga jual yang nggak berubah juga gitu ya. Jadi sebenarnya ada kondisi-kondisi yang kita bisa mengatakan ya pada waktu tertentu akan mengatakan bank syariah murah. Iya, Pada iya, saat iya. tertentu orang akan mengatakan bank syariah mahal gitu ya. Tapi Nah, tadi yang jadi persoalan ya sudut pandang mahal murah. Ini misalnya sama-sama nih Prof Muhammad pada saat datang ke bank syariah adalah sebagai deposan misalnya. Pasti akan berharap kalau nabung tinggi. di bank syariah atau deposit di bank syariah itu bagi hasilnya harus lebih gede dong. Nah, Kan bank syariah, nabung ini, bagi hasilnya lebih gede. ini nyindir saya ini. Ya, tapi saat lain datang nih, saya mau KPR, mau beli mobil, harus lebih murah dong, kan syariah. Jadi kadang-kadang bank ini posisinya ada di tengah, mengakomodir, pengen yang punya dana itu dapat bagi hasil tinggi, sedangkan yang mau memakai dana pengennya lebih murah. Intinya Jadi pokoknya maunya untung semua lah. maunya untung semua. Sehingga Masya memang pada Allah. saat mau bertransaksi di bank syariah, memang niat awalnya harus sudah berbeda ya, Tad. Oke, Bro. oke. Jadi kita harus Oke. sampaikan nih teman-temannya di bank syariah, pada saat nasabah datang ke bank syariah, kita harus ingetin, Pak, Bu, pada saat Bapak bertransaksi di bank syariah, insya Allah yang pertama niatnya harus ibadah dulu. Udah dapat pahala di sini. Ya, Kalau ya, yang ya. datang mungkin transaksi di bank konvensional, pahalanya nggak dapat. Transaksi ekonomi semata kan. Nah, Ya, ya, ya. kalau bank syariah insya Allah dua-duanya dapat. Luar Gitu, Tad. biasa. Masya Allah, luar biasa Ya, ini. Nggak terasa hampir 1 jam lebih. Dan tentunya masih banyak yang bisa kita bicarakan. Ini baru bahas 2 hal ya, baru bahas 2 hal terkait tentang pelunasan lebih cepat dan apa namanya kenapa apa lebih tadi mahal? bank syariah terlihat lebih mahal, yang ternyata nggak mahal ya. Ya, Dan ini ternyata luar biasa banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran. Dan mungkin kalau boleh saya simpulkan ya memang perlu edukasi lah ya, ya. edukasi terus menerus, literasi terus menerus pada masyarakat ya. Tidak hanya taunya bank syariah itu ketika baru transaksi baru tahu, dan tentu ini akan menjadi bumerang ketika nanti tidak dipahami dengan baik. Nah, tentu pelajaran yang terjadi terkait ada nasabah yang tanda kutip ya ada masalah itu, ini menjadi pendorong bagi semua insan ekonomi syariah untuk terus memberikan khidmah ya, memberikan khidmah pelayanan terbaik kepada umat, sehingga benar-benar bank syariah ini akan menjadi yang terbaik di bumi pertiwi ini. Dan juga tadi perlu ya adanya memahami proses akad, dan juga tidak kalah penting tadi kata Pak Karsono adalah niat. Nah, ini niat ini sangat menentukan dalam ibadah. Kalau bahasanya Prof Muhammad ini innamal a'malu binniyat. Nah, ini yang harus ditanamkan, baik apa namanya baik itu pegawainya atau calon nasabahnya, ini sama-sama harus memahami tentang proses dalam berekonomi syariah. Saya kira cukup sekian ya pemirsa, dan insya Allah Prof Muhammad, Pak Karsono, jangan sampai apa namanya ya putus ya silaturahmi kita. Nanti insya Allah kita sambung lagi kalau ada hal yang perlu kita bicarakan. Dan semoga ini menjadi amal jariah kita semuanya. Hanya Allah yang bisa memberikan balasan kepada kita semuanya. Dan saya atas nama LKTV mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Dan sehat selalu ya Prof ya, Pak Karsono. Amin, amin, ya, Amin. amin. Ya, doanya Amin. Ustadz Saling mabruk. Prof. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.